Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca bab-bab yang penting yang ada di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, buah karya dari Najmuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi, atau yang lebih dikenal dengan Najmuddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan afatul lisan, penyakit-penyakit lisan, di mana sebelumnya kita telah membahas penyakit lisan yang berkaitan dengan ghibah. Ghibah maknanya adalah dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan sesuatu hal yang tidak disukai oleh saudaramu tanpa sepengetahuan dirinya. Dan ghibah ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar yang banyak dilakukan oleh manusia. Termasuk penyakit lisan yang banyak menjadikan seorang hamba memikul dosa besar sehingga semakin memberatkan keburukannya di akhirat nanti. Oleh karena itu, wajib bagi kita mengetahui apa saja sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan ghibah. Ini sudah kita bahas ya, sebab-sebabnya. Sudah ya? Belum? Belum ya? Baik, kita akan bahas ya. Faslun fi bayanil asbabil ba'itsati 'alal ghibati wa dzikri ilajiha. Pasal tentang penjelasan sebab-sebab pendorong untuk melakukan ghibah dan terapinya. Terapi dari penyakit ghibah ini. Amal asbab allati tab'atsu 'alal ghibati fakatsiratun. Adapun sebab-sebab yang mendorong untuk melakukan ghibah banyak. Hanya saja Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan keseluruhannya. Beliau hanya menyebutkan beberapa dari sebab-sebabnya yang biasa dilakukan oleh manusia, yang biasa terjadi pada masyarakat. Minha, yang pertama, tasyafil ghaid, melampiaskan kemarahan. Sudah belum ini? Belum ya? Belum ya? Melampiaskan kemarahan. Ini sebab yang pertama. Apa maksudnya? Bi an yajriya min insanin fi haqqin akhar sababun yujibu ghaidahu. Terjadi suatu sebab yang membuat seseorang itu marah, yang berkaitan dengan hak orang lain,
yang berkaitan dengan hak orang lain. Fa kullama haja ghadabuhu tashaffa bi ghibati sahibihi. Maka ketika kemarahannya ini memuncak, ia pun melampiaskannya dengan cara menggibahi orang yang bermasalah dengan dirinya. Karena dengan gibah, seseorang bisa dengan leluasa. Untuk apa? Untuk melampiaskan kemarahan, emosinya, membicarakan aib-aib saudaranya, menjatuhkan kehormatan saudaranya tanpa ada perlawanan. Kalau misalkan dia melampiaskan langsung di hadapan orang yang sedang bermasalah dengan dirinya, pasti akan ada perlawanan. Bisa jadi dirinya yang malah apa? Malah kalah. Ya, dirinya yang malah kalah. Tapi kalau membicarakan di belakangnya dengan cara gibah, dia bebas aja. Bebas aja. Ya, apalagi misalkan temannya yang diajak menggibahi malah setuju nggak mengingkari. Ya, malah setuju nggak mengingkari, malah ngomporin manas-manasin. Oh iya emang gitu orangnya. Ya, saya juga nggak suka sebenarnya sama dia, cuma saya tahan-tahan aja. Ya. Iya tuh ini. Marah-marah dia. Membicarakan aib-aib saudaranya. Ini sebab yang pertama. Oleh karena itu, menahan amarah juga sangat dianjurkan dalam agama kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh salah seorang sahabatnya untuk meminta wasiat nasihat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, la taghdab, jangan kamu marah, sampai 3 kali, menunjukkan betapa pentingnya untuk menahan amarah. Karena amarah ini pemicu untuk melakukan berbagai macam keburukan, di antaranya adalah ghibah ini. Kalau dia langsung berhadapan-hadapan, ya dia nggak akan, bisa jadi dia yang kalah. Ya, dia yang nggak kalah, musuhnya lebih besar mungkin, atau jabatannya lebih tinggi, gitu ya. Kalau dia marah langsung, ini berdampak kepada pekerjaannya. Akhirnya di belakang ngomongin, si Pak ini nih gimana sih, gini. Padahal saya udah ngerjain gini. Ya, dia masih ya negor saya begini, marah-marah dia sama temennya juga sama, bukannya menasihati, udahlah sabar, malah iya emang kayak gitu orangnya, ya. Nah, ini sebab yang pertama, ya, sebab yang pertama. Nah, makanya di sini juga harus latihan untuk menahan emosi, menahan amarah, itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. Ya. Perlu dicontoh ya. Sama pentingnya untuk apa? Untuk bisa menjadikan hati ini lapang. Kalau kata orang Jawa, legowo. Ya, legowo. Cuma ya namanya suatu permasalahan kadang-kadang nggak bisa ditahan. Berat. Mau langsung dilampiaskan di hadapan orangnya, atasan, nggak enak. Ya. Besok-besok bisa-bisa ya nggak kerja lagi. Ya. Akhirnya apa? Marah-marah di belakang sambil gibah. Ya. As-sababus tsani, sebab yang kedua, minal bawa'isi 'alal ghibah, dari pendorong untuk melakukan ghibah, muwafaqatul aqran wa mujamalatur rufaqa wa musa'adatihim. Ini sebab yang kedua. Menyetujui teman sejawat, ya, dan cari muka di hadapan orang lain, di hadapan teman-temannya. Wa musa'adatihim, atau membantu teman-temannya untuk melakukan ghibah. Ini juga sering dilakukan. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala membawakan sebagian dari sebab-sebab yang mendorong untuk melakukan ghibah, tapi yang sering terjadi pada masyarakat. Setuju sama teman-temannya, cari muka,
ya di hadapan teman-temannya atau membantu mereka, nggak enak. Ya kan? Nggak enak. Oh iya tuh emang bener tuh gitu ya kan. Kalau enggak cuma nganggap begitu dia, begitu dia. Ya, begitu walaupun begini tapi dia setuju nih. Respon berarti. Iya tuh begitu. Ya, dia ngerespon. Ya. Nah, ada yang kayak gitu malah berita bagus ini, gitu kan. Ya, berita bagus nih, senjata nih, gitu kan. Senjata nih misalkan. Ya. Ini yang sering terjadi juga. Fa innahum idza kanu yatafakkahuna fil a'rab ra'a hadha annahu idza ankara 'alaihim aw qata'a kalamahum istisqaluhu wa nafaru anhu fayusa'iduhum wa yara dzalika min husnil mu'asyarah. Ini diantara sebabnya disebutkan kenapa kok bisa setuju ketika teman-temannya sedang gibah atau cari muka, panggil sama pimpinannya sini gitu kan. Nggak enak nih sama pimpinan diajakin ngomongin orang ya. Kalau nggak ditanggepin ntar ya malah apa? Tekanan ya. Akhirnya iya Pak, bener Pak, saya juga pernah lihat tuh gitu. Ya, akhirnya begitu. Ya. Bener kan kamu lihat juga kan, kata pimpinannya gitu kan, kata atasannya. Iya saya lihat Pak, gitu. Ya. malah apa? Dalam hatinya kesempatan ya, saya bisa naik pangkat katanya. Gitu kan. Ya. Dalam hati senjata nih katanya, senjata. Biar dipecat sekalian katanya. Ya. Ada gini malah. Ya. Ya. Nah, ini alasannya apa? Alasannya fa innahum idza kanu yatafakkahuna fil a'rad. Karena sesungguhnya apabila teman-temannya ini atau orang-orang yang sedang berbuat gibah ini ya, yatafakkahuna fil a'rad sedang meruntuhkan atau membicarakan kehormatan orang lain, ya. Ra'a hada annahu idza ankara alaihim, maka dia memandang apabila mengingkarinya, ya, mengingkari teman-temannya yang sedang gibah ini, au qata'a kalamahum, atau memotong pembicaraannya, mengalihkan kepada pembicaraan yang lainnya, istisqaluhu, maka teman-temannya ini akan mengucilkannya, wa nafaru anhu, dan lari darinya, menjauh darinya, ya. Akhirnya apa? Fayusaiduhum, akhirnya apa? Dia pun ikut membicarakan orang lain, ikut serta, ya, membantu untuk gibah. Wa yara dzalika, dan dia memandang yang demikian itu min husnil muasyarah, termasuk baiknya etika dalam pergaulan. Wah, kita mah kalau ngobrol masuk aja kemana-mana gitu kan. Ya, biasanya kan gitu ya. Dia mah orangnya asyik, tidak asyik katanya. Asyik kenapa? Iya, pokoknya nyambung aja kalau diajak ngobrol, meskipun gibahin orang. Ya, kan begitu, asyik. Nyambung aja pokoknya. Ya. Pokoknya nyambung aja. Nggak pernah gitu misalkan diajak ngomong diam aja. Ya diam begitu. Yang ini lagi gibah dia diam aja, mengingkari dalam hati gitu. Tapi ikut nyambung. Emang bener begitu ya? Wah, walaupun kadang-kadang suka sok bijak. Ya, udahlah dijadikan pelajaran aja ini. Ambil hikmahnya aja. Ya. Ambil hikmahnya aja. Ya. Seperti itu. Tapi ini perlu diketahui ya. Ini gibah yang tidak diperbolehkan itu terutama ya kepada seorang muslim yang dia ini secara zahirnya terlihat baik. Ya, secara zahirnya terlihat baik. Secara fisiknya, perbuatan-perbuatan lahiriahnya itu terlihat baik, ya. Adapun kalau orang yang suka berbuat dosa terang-terangan, ini nanti akan ada pembahasannya lagi. Jadi dia suka maksiat tapi terang-terangan, nggak malu-malu, ini ada pembahasannya. Ya, termasuk yang dibolehkan untuk membicarakannya. Tapi kalau seorang muslim yang lahiriahnya itu kelihatan baik, ya. Cuma yang namanya seorang muslim kan
ya adalah terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik, bahkan dosa maksiat. Ya. Tapi kalau dia melakukannya diam-diam gitu ya berarti ini merupakan apa? Kalau kita tahu ini amanah yang harus apa? Disembunyikan. Maka kadang-kadang kan senjata nih, ya gitu ya. Senjata nih. Seperti itu kadang-kadang, ya. Nah, ini sering terjadi kan? Takut dikucilkan, ya, dijauhi sama teman-temannya. Ah, nggak asik dia. Akhirnya dia bilang gitu lagi. Nggak asik dia. Ya. Nah, sekarang udah tahu nih kayak gini. Nanti pulang ke rumah, diajak ngobrol sama teman-temannya, tetangganya, ngomongin orang, cuma diem aja. Tiba-tiba dibicarain. Itu kenapa dia sekarang diem aja tuh? Lama-lama nggak asik sama dia ya. Nggak hidup ngomonginnya, nggak apa. Suasana nggak hidup kalau sama dia katanya. Karena memang yang biasanya membuat hidup suasana tongkrongan, ya, komunitas itu, kalau laki-laki kalau nggak ngomongin cewek, ya ngomongin orang, ya kan? Ngomongin orang. Biasanya seperti itu. Nah, maka hal ini harus dihindari. Apalagi siapa? Ibu-ibu lah. Saya nggak ngomong ya. Ini ada yang ngomong sendiri di sini, Bu. Ya. Ya. Nah, maka dari itu yang seperti ini kita harus berani. Berani untuk apa? Untuk bersikap. Ketika ada yang membicarakan aib-aib orang lain, kita berani bersikap. Setidaknya kita tidak menyetujui meskipun ngangguk-ngangguk. Tapi harus ada pengingkaran dalam hati. Ya, pengingkaran dalam hati. Karena ini maksiat. Ini maksiat. Ini merupakan dosa. Jangan sampai kita lebih mencari kerelaan, keridhaan manusia dengan apa? Dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas." Siapa saja yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia. Maksudnya meskipun manusia nggak suka sama dia, tapi dia lebih mementingkan kerelaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngomongin orang langsung dia, aduh maaf ya, saya lagi ada perlu, mau pulang dulu. Orang-orang, lagu amat, nggak asik sekarang. Biasanya juga sampai malam, ya kan? Bencongnya belum keluar katanya. Gitu. Jam segini udah pulang katanya. Ya. Tapi dia apa? Manusia nggak suka nih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya. Wa arda anhu nas, dan Allah akan menjadikan manusia itu ridha. Lama-lama manusia itu akan ridha. Ya. Wa manil tamasa, ya, dan siapa saja yang mencari ridhon nas, keridhaan manusia bisa khatillah, dengan kemurkaan Allah, ya, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia murka. Sebaliknya seperti itu. Dia apa? Lebih mencari keridhaan manusia. Tapi Allah murka, nggak suka dengan perbuatannya ini. Maka Allah pun murka dan akan menjadikan manusia juga murka, nggak suka sama dia. Tinggal menunggu waktu saja. As-salisu, yang ketiga, iradatu raf'i nafsihi bitanqisi ghairihi. Yang ketiga ini juga yang paling banyak terjadi. Ya, ingin mengangkat dirinya dengan menjatuhkan orang lain. Ya, ingin mengangkat dirinya dengan menjatuhkan orang lain. Fayaqulu, contohnya seperti berkata fulan jahil. Si fulan itu bodoh katanya. Wa fahmuhu raqiq, pemahamannya itu lemah. Wa nahwu dzalik, dan selain itu. Ya, ini juga sering terjadi nih. Ya. Ah, bodoh dia itu. Ya, dungu misalkan gitu ya. Katanya kalau dungu ini lebih halus dari apa? Dari bodoh. Tapi ya sama aja maksudnya. Maksudnya sama saja. Ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin mengangkat dirinya.
dengan cara menjatuhkan orang lain. Dia mah nggak bisa apa-apa, misalnya. Dia mah nggak bisa apa-apa, ya, dia mah bodoh, seperti itu. Wa gharaduhu an yuthbita fi dhimmi dzalika fadla nafsihi. Tujuannya, ya, tujuan yang terkandung di dalamnya, tujuan yang tersembunyi, ia ingin menetapkan keutamaan dirinya. Wa yuriyahum annahu a'lamu minhu, dan memperlihatkan bahwasanya dirinya lebih pintar. Ini tujuan yang tersembunyi. Tujuan yang tersembunyi. Ya. Kayaknya dia itu salah. Karena saya tahu dia ini nggak bisa apa-apa. Misalkan seperti itu. Ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang ada tujuan tersembunyi dari ucapannya ini bahwa dirinya ini lebih pintar, lebih baik. Ya. Kalau misalkan ini, tapi di sini disebutkan oleh Ibnu Qudamah iradah, adanya keinginan. Keinginan untuk mengangkat dirinya. Karena bisa juga menjelaskan memang sesuatu yang salah itu ya tanpa adanya keinginan untuk menjatuhkan, nggak apa-apa. Ya kan nggak mungkin misalkan memang ini salah gitu ya, ini salah, nggak mungkin kemudian kita katakan ini benar, nggak mungkin ya. Ya kita katakan ini dia salah, kurang tepat. Tapi selama tidak ada iradah, keinginan untuk mengangkat dirinya, ini nggak apa-apa. Tapi kalau ada keinginan untuk mengangkat dirinya dengan cara menjatuhkan orang lain, nah ini yang apa? Yang akhirnya menjadi ghibah. Ya, biasanya akan berlebih-lebihan. Akan berlebih-lebihan. Bukan hanya mengatakan misalkan ini dia nggak benar nih, ini kurang tepat. Tapi nanti berlebih-lebihan. Biasanya. Dia itu nggak bisa apa-apa. Saya tahu dia itu begini, terus nyambung masalah kemari ya. Ya, terus dikeluarin pokoknya unek-uneknya itu. Ya. Tapi kalau ingin menjelaskan tanpa ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain, karena memang itu kesalahan yang pasti ya, kesalahan yang pasti bahwa itu merupakan suatu hal yang salah, ya maka ini ya tidak mengapa, karena memang harus dijelaskan kalau memang itu sesuatu yang salah. Ya. Kemudian wa kadzalikal hasad, demikian juga hasad, ya, fi tsana'in nas ala syakhsin wa hubbihim lahu wa ikramihim. Demikian juga hasad terhadap pujian manusia dan kecintaan manusia dan pemuliaan manusia kepada orang lain. Dia hasad kepada orang yang apa? Yang suka. Dia hasad kepada orang yang selalu dipuji, dicintai oleh teman-temannya, dimuliakan oleh orang lain. Dia hasad. Ya. Fayaqdahu fihi, maka dia pun mencela orang tersebut. Liyaqsida zawala dzalik, untuk tujuan menghilangkan apa? Pujian-pujian itu, kecintaan manusia. Ini juga sering terjadi. Nah, hasad ini penyakit yang menimpa semua orang. Termasuk ustadz, kiai, habib, ulama sekalipun itu mereka bisa hasad. Bahkan ada pembahasan khusus tentang hasadnya para ulama. Ya. Antara ustadz dengan ustadz hasad, kiai dengan kiai hasad, habib dengan habib hasad, habib dengan kiai hasad. Antara ulama yang satu dengan ulama yang lain hasad. Antara rekan kerja hasad. Ya, antara rekan kerja hasad. Ini menimpa semua orang. Hasad ini. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan hasad ini. Ya. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Iyyakum wal hasad, jauhilah hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al haqab. Jauhilah hasad, karena sesungguhnya hasad itu ya memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api ya membakar ya atau menggerogoti kayu bakar. Ya. Kebaikan-kebaikan ini bisa hilang karena apa? Karena hasad. Dan hasad ini terjadi kepada setiap orang. Tapi orang yang baik,
yang soleh dia akan menahan, tidak melampiaskannya. Orang yang jelek dia akan melampiaskannya. Cara melampiaskan hasad itu bagaimana? Dia ingin menghilangkan kenikmatan yang ada pada seseorang. Ya, karena hasad ini apa? Hasad ini keinginan untuk menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Ketika melampiaskan hasad ini macam-macam. Ada yang sampai melakukan apa? Pembunuhan. Melakukan pembunuhan. Karena apa? Karena hasad. Kalau dia nggak berani melampiaskan secara langsung, maka melampiaskannya dengan cara sihir. Maka dari itu dalam surah Al-Falaq itu kan di dalam ayat-ayatnya ya mengandung perlindungan kepada Allah. Min syarri ma khalaq, yang pertama, dari kejahatan makhluk yang telah Engkau ciptakan. Ya kan? Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari malam apabila telah gelap. Karena biasanya apa? Kalau malam ini kejahatan itu sering terjadi. Pada umumnya seperti itu. Begal, meskipun sekarang siang-siang juga ada yang berani ya. Dari seluruh makhluk yang telah diciptakan ini apa? Baik itu manusia, jin maupun binatang. Ya, wa min syarrin naffasati fil uqad, dari penyihir-penyihir yang meniupkan ke bubul sihir. Ya. Ini semuanya saling berkaitan nih. Karena biasanya sihir itu dilakukan di malam hari. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang hasad apabila telah hasad. Ini juga berkaitan. Kenapa? Karena biasanya orang hasad itu melampiaskannya dengan cara sihir. Melampiaskannya dengan cara sihir atau dengan melakukan kejahatan secara langsung. Kalau nggak berani pakai sihir. Ya, hasad. Misalkan di antara rekan kerja, wah padahal saya yang udah ya sering saya yang rajin, saya yang ini, kok yang diangkat malah dia, ya. Karena nggak berani ciut nyalinya kalau berantem langsung, akhirnya kemana? Ke tukang sihir. Melihat, aduh, ternyata dia PHP ya selama ini. Nikahnya sama orang lain. Padahal saya udah baik banget sama dia. Ya, kayak gitu. Ternyata PHP. Nggak berani langsung berhadapan. Akhirnya apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Diawali diantaranya karena apa? Karena adanya hasad. Ya. Hasad, dia nggak seneng. Waduh, ya. Ternyata nikahnya sama orang lain, selama ini berarti saya di PHP-in katanya. Ya. Akhirnya dukun bertindak. Nah, cuma kalau yang di sini pembahasannya hasad yang bisa menimbulkan ghibah. Karena nggak suka orang ini apa? Orang ini misalkan disukai sama apa? Sama atasannya, disukai sama teman-temannya, ya kan? Akhirnya dia ngomongin tuh sambil ngopi. Sini ya. Cari muka mulu, dibilangnya cari muka gitu kan, dibilangnya cari muka. Pinter banget dia cari muka tuh sama si bos, katanya gitu kan. Ya. Ya, pinter banget dia cari muka sama si bos gini. Kan biasanya gitu, ya. Karena dia nggak suka nih orang ini disenengin misalkan sama teman-temannya, sama bosnya, suka dipuji. Ya, suka dipuji. Kayak gitu. Ar-rabi', yang keempat, al-la'ibu wal hazl, main-main dan senda gurau. Ya, fayadkuru ghairahu bima yudhikan nas bihi ala sabilil muhakah. Ia menyebutkan orang lain ya supaya manusia itu tertawa, supaya teman-temannya itu tertawa dengan cara meniru-nirukan gayanya atau menceritakan sesuatu yang ada pada orang yang dibicarakan tersebut. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya teman-temannya diketawa. Nah, ini diantara juga apa? Penyebab melakukan ghibah. Ya. Niru-niruin misalkan cara jalannya, tuh yang jalannya begini. Oh, apa ada tawa-tawa gitu kan. Ada tawa-tawa kayak gitu. Kemudian misalnya lagi ngomongin
si fulan gini-gini. Oh, yang begini ya, dia tiruin misalkan gaya apa? Gaya ngomongnya, ya, gaya ngomongnya dia tiruin. Misalnya gaya ngomongnya ada yang lucu, ya. Atau dia kisah-kisahkan, dia cerita-ceritakan. Dia cerita-ceritakan kejelekan-kejelekan temannya untuk dijadikan bahan tertawaan, ya. Ini diantara sebabnya juga untuk melakukan ghibah, ya. Dan yang seperti ini, meskipun tidak dilakukan dengan cara ghibah, ngelawak gitu misalkan ya, tapi dusta. Ya, tapi dusta misalkan. Maka ini juga nggak boleh. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhika bihil qaum fayakdzibu wailun nah wailun lah." Celaka orang yang mengucapkan sesuatu ya kemudian berdusta untuk menjadikan orang lain tertawa. Celaka dia, celaka dia. Wailun itu artinya itu halak binasa. Ya. Didoakan oleh Nabi kebinasaan. Ya. Hatta inna ba'dhan nas, kemudian Ibnu Qudamah berkata, sehingga sebagian manusia yakunu kasbuhu min hadza. Ya, sehingga sebagian manusia ada yang menjadikan penghasilannya itu dari hal semacam ini. Yaitu apa? Senda gurau, main-main, yang membicarakan orang lain supaya manusia itu tertawa. Ya. Padahal Najmuddin Ibnu Qudamah ini ulama yang wafat pada tahun 689. Tapi berarti sudah ada sejak zaman dahulu ini. Ya, ngelawak-ngelawak seperti itu. Kadang-kadang malah kan yang dibicarakan orang tuanya tuh, aib-aib keluarganya dibicarakan, dijadikan apa? Bahan untuk stand up komedi. Ya. Itu aib-aib apa? Aib-aib keluarganya tuh, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, saudara-saudaranya, pamannya. Ya, aib-aibnya dibicarakan, dijadikan bahan untuk apa? Untuk stand up misalkan. Ya. Ini termasuk ghibah. Yang seperti ini termasuk apa? Termasuk ghibah. Atau misalkan dia melihat seseorang, ya, kejadian misalkan kejadian yang memalukan, lucu, orang itu nggak senang tuh sebenarnya. Orang itu nggak senang, dia malu. Dia jadikan bahan di depan teman-temannya. Tadi itu ada kejadian lucu, gini dia ceritain. Ya. Nah, ini termasuk penyebab apa? Penyebab ghibah yang seperti ini. Maka harus dijauhi. Ini adalah 4 sebab yang mendorong untuk melakukan ghibah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan 4 perkara ini merupakan yang sering dilakukan di masyarakat kita. Ya, beliau tidak sebutkan semuanya, diringkas hanya menjadi 4. Kemudian beliau langsung berkata di sini, wa amma ilajul ghibah. Adapun obat ya dari penyakit ghibah. Di sini langsung membahas tentang terapi dari penyakit ghibah. Apa obatnya? Kata beliau rahimahullahu taala, "Falya'lam al-muqtabu annahu bil ghibati ya muta'arridun li sakhatillahi ta'ala wa maqatihi." Hendaknya orang yang melakukan ghibah, ini obatnya, terapinya. Hendaknya orang yang melakukan ghibah mengetahui bahwasanya ghibahnya itu akan menyebabkan datangnya kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahannya. Ya, karena ghibah ini kan dosa besar. Dan Allah murka kepada pelakunya. Kita harus paham ini. Jadi kalau ada keinginan untuk ghibah, langsung kita harus ingat, wah ini dosa. Jangan sudahlah. Ya, kita redam, kita reda. Atau kalau misalkan kita lagi nongkrong, kemudian teman-teman lagi ghibah, ada keinginan untuk nyaut, langsung kita tahan nih. Aduh, jangan deh. Istighfar yang banyak. Ya, istighfar. Ya, istighfar, astagfirullah. Baca subhanallah. Ini diantara terapi yang disebutkan oleh seorang ulama, saya lupa. Jadi ketika ada yang sedang ghibah, kalau kita dengerin
setuju, meskipun kita nggak ngangguk-ngangguk, tapi kita mencerna. Apalagi dalam hati, oh ternyata gitu ya orangnya. Ini kita termasuk ikut dalam melakukan ghibah dan menanggung dosanya juga. Menanggung dosanya. Kecuali jika kita mengingkari, baik dengan lisan ataupun langsung kita pergi. Kalau kita misalkan nggak enak, kita ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati. Sambil banyak apa? Banyak berzikir. Kata para ulama supaya zikirnya ini ya menyibukkan diri dengan zikir meskipun tidak terdengar sama orang lain, supaya zikirnya ini menghambat telinganya untuk mendengarkan ghibah, menyibukkan pikirannya agar tidak ya terpengaruh dengan ghibah yang sedang dilakukan. Tapi kalau dia aja nyimak aja, apalagi misalkan ya ghibahnya di WA, diam aja, ditegur, ini kok nggak nangkep ini, nyimak gitu doang, ya kan? Langsung pasang apa stiker, ada yang minyak gitu, ada misalnya gitu, ya, ya pantau terus misalnya gitu ya stiker gitu, dia lagi ngomongin di WA. Ya. Nah ini kalau misalkan maksudnya itu dia setuju, ini ikut nanggung gibah atau ini ikut nanggung dosa gibahnya, ya udah mendingan diem aja, taruh deh banyak istighfar. Ntar pas buka, ya buka langsung clear chat, ya kalau enggak apa, kalau enggak buka doang, nggak usah dibaca udah. Misalkan ngelihat kalau lagi ngomongin orang nih, udah, ya di mention, tanggepin dong, nyimak gitu. Nah ini udah nih, kena dia tuh nanggung dosa gibah, ya kalau ngasih jempol, ya kalau enggak gas terus gitu, ya. Kayak gitu misalnya, ya. Nah ini jangan seperti itu juga, makanya harus ada pengingkaran. Nah kita di sini harus sadar ini merupakan perkara dosa yang akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita harus sadar. Nah, kalau kita nggak enak, ya udah kita diem aja, diem tapi kita dalam hati mengingkari, sambil banyak pikir dalam hati kayak nggak. Supaya apa tujuannya? Telinga kita ini nggak fokus dengan apa yang dibicarakan, pikiran kita ini nggak terkontaminasi dengan ghibah yang sedang dibicarakan. Ya. Wa anna hasanatihi tunqalu ilal muqtabi ilaihi. Dan dia juga harus sadar, orang yang akan melakukan ghibah ini juga harus sadar, selain akan mendatangkan kemurkaan Allah, dia juga harus sadar bahwa kebaikan-kebaikannya itu akan dipindahkan, diberikan kepada orang yang digibahi, ya akan diberikan. Rugi kita ini yang disebut dengan muflis, orang yang merugi di akhirat nanti. Ya, kalau orang rugi di dunia ini kan mungkin yang kehilangan harta bendanya. Di akhirat nanti ada dia bawa pahala puasa, pahala sholat, ya, pahala sedekah. Tapi apa? Dia pernah memukul si fulan, pernah menjelek-jelekan si fulan. Akhirnya kebaikan-kebaikannya dipindahkan. Kalau habis kebaikannya gimana? Kejelekan-kejelekan orang yang pernah disakiti dipindahkan kepada dirinya. Rugi, muflis ini, bangkrut. Ya. Wa illam yakun lahu hasanatun nukila ilahi min sayyiati khasmihi. Jika dia nggak punya kebaikan, ya kebaikannya sudah habis, maka keburukan-keburukan orang yang disakiti akan dipindahkan kepada dirinya. Ya, akan dipindahkan. Ya. Faman istahbara dzalik lam yutliq lisanahu bil ghibah. Maka siapa saja yang menyadari akan hal ini, bahwa ghibah itu akan mendatangkan kemurkaan Allah dan akan menjadikan dia bangkrut karena kebaikannya akan diberikan kepada orang yang digibahi. Kalau kebaikannya habis, keburukannya akan dipindahkan kepada dirinya. Lam yutliq lisanahu bil ghibah. Dia tidak akan membiarkan lisannya untuk melakukan ghibah. Ya, dia akan menjaga lisannya. Ngapain? Ngasih pahala gratisan berarti ke orang ini. Dia nggak capek-capek tuh orang itu yang digibahi. Ya,
Oleh karena itu Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala ketika mendapatkan laporan bahwa si fulan telah menggibahi dirinya, telah membicarakan ini dan itu, beliau langsung memerintahkan kepada pembantunya untuk mengambil kurma sekeranjang. Ditanya untuk apa? Katanya, berikan kepada orang itu. Kenapa? Karena dia telah memberikan kebaikan-kebaikannya pada diriku, aku ingin membalasnya. Ya, ingin membalas, dibalas. Dikasih apa? Dikasih kurma. Ya. Nah, kalau bisa kayak gini, kadang-kadang kita malah nggak bisa. Waduh, dibicarain kan, dilaporin tuh dia bicarain gini. Aneh juga tahu. Ya, rahasianya dia. Ya, kejelekannya dia juga ada tahu. Dia gini. Langsung panas kan. Ya, langsung panas biasanya. Nah, ini yang seperti ini malah kita yang rugi. Dia biarin aja kalau ada yang orang yang ngomongin kita gitu ya, biarin aja. Jangan dibalas. Wayan bagi ida aradta lahul ghibata. Wayan bagi ida aradat lahul ghibata. Ya. An yatafakkara fi uyubi nafsihi. Wa yashtagilla bi islahiha wa yastahyiya an ya'iba wa huwa mu'ibun. Dan sudah semestinya apabila keinginan gibah ini muncul pada seseorang, ya ini kan manusiawi ya, kadang-kadang kan muncul, bahkan biasanya juga bukan kadang-kadang, sering gitu ya, sering muncul keinginan untuk apa? Gibah. Ya, dan gibah itu sekarang kan bisa di mana aja. Sebelum tidur suami istri juga bisa gibah, ya, bisa gibah. Istrinya lah nyeritain tetangganya, ya, kita nyautin suaminya. Ya, walaupun sok bijak, udah jadi pelajaran aja. Yang penting kita nggak sampai seperti dia. Gitu. Ya, gitu. Jadi pendengar yang baik ya. Kayak gitu. Ya, ketika muncul gibah ini pada seseorang, ya, sudah semestinya ketika gibah ini muncul pada diri seseorang, an yatafakkara fi uyubi nafsi. Ia segera ya memikirkan aib-aib dirinya sendiri. Nah, ini yang harus dilakukan. Muncul keinginan untuk gibah, dia harus memikirkan tuh aib-aib yang ada pada dirinya sendiri. Wa yashtagilla bi islahiha. Dan dia juga harus menyibukkan untuk memperbaiki dirinya sendiri dulu. Kalau dirinya sudah baik, juga kemudian berarti bukan boleh gibah, ya. Nanti akan dijelaskan kalau dia misalkan dirinya ini baik, bukan berarti boleh gibah. Ya, jadi dia apa? Yang pertama muncul keinginan untuk gibah, yang harus dilakukan pertama itu apa? Kalau muncul keinginan untuk gibah, yang harus dilakukan pertama, dia harus memikirkan aibnya. Saya juga punya aib. Ya, yang kedua apa? Dia menyibukkan untuk memperbaiki aibnya. Wa yastahyiya, dan dia juga malu, harus malu. Malu apa? An ya'iba wa huwa mu'ib. Dia harus malu kalau dia mencela seseorang padahal dia juga punya aib. Dia mencela aib seseorang padahal dia juga melakukan aib tersebut. Dia juga harus malu. Ya. Cuma kadang-kadang orang itu lebih pintar menyoroti aib orang lain daripada aib dirinya sendiri. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yubsiru ahadukumul qada fi aini akhihi wa yansal jada'a fi ainihi. Ya, ada salah seorang di antara kalian ya yang bisa melihat ranting kecil di mata saudaranya. Di mata saudaranya. Wa yansal, tapi dia lupa dengan apa? Dengan bongkahan kayu yang besar yang ada di matanya sendiri. Kalau pepatah kita mengatakan apa? Semut di ujung lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tidak tampak. Ya. Kan ada. Ternyata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada yang ya semisal seperti peribahasa tadi. Ya, ada orang yang apa bisa dia melihat ranting kecil di mata saudaranya, tapi lupa dengan bongkahan kayu yang besar yang ada di matanya sendiri. Ya.
Ini biasanya yang terjadi seperti itu. Dan Dunun rahimahullahu taala juga pernah berkata, man nadhara fi uyubin nas umiya an uyubin nafsihi. Siapa yang dia senantiasa memperhatikan, menyoroti aib-aib manusia, dia akan dibutakan dengan aibnya sendiri. Seperti itu biasanya kalau udah sering nyorotin aib manusia, kekurangan manusia, dia lupa tuh sama aibnya sendiri. Karena apa? Karena biasanya yang terjadi kalau sudah menyoroti aib manusia, ya, kekurangan-kekurangan manusia, kekurangan-kekurangan orang lain, secara tidak langsung di dalam dirinya ini ada apa? Ada rasa bahwa dirinya itu lebih pinter, lebih baik. Meskipun dia nggak mengakui, nggak ngomong saya itu lebih pinter, saya itu lebih baik. Tapi ketika dia membicarakan kekurangan orang lain, ya, berlebih-lebihan membicarakannya, menjelek-jelekannya, ya, itu di dalam dirinya itu ada rasa bahwa dia ini lebih baik. Dia ini lebih baik. Ya. Kadang-kadang malah ya bagus sih. Dia bersyukur, alhamdulillah saya nggak sampai kayak gitu. Tapi apa? Tapi kalau ini misalkan dengan cara menjatuhkan kehormatan saudaranya sama muslim, yaitu tetap ghibah. Ya. Wa yastahiyya, dan dia harus malu, ya, dia harus malu mencela aib orang lain sedangkan dirinya juga punya aib. Dia harus malu. Ya, kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka, ya, ada syair, fa in ibta qauman billadhi fika misluhu. Apabila engkau mencela seseorang yang celaan itu ada pada dirimu, yang celaan itu juga ada pada dirimu. Fa kaifa ya'ibun nasa man huwa a'war. Bagaimana orang yang matanya cacat satu mencela mata orang lain? Ya. Wa in ibta qauman billadhi laisa fihim, jika engkau mencela seseorang yang tidak ada pada mereka, fadzalika indallahi wan nasi akbar, maka yang demikian itu di sisi Allah dan di hadapan manusia lebih berat lagi. Ya. Ini syair. Ya, maksudnya apa? Maksudnya jika kamu mencela seseorang, yang celaan itu juga ada pada dirimu. Celaan itu juga ada pada diri kita. Ya. Maka bagaimana orang yang matanya satu mencela mata orang lain? Matanya jelek ya, padahal matanya dia juga apa? Juling satu misalkan. Matanya dia juling, ngatain mata orang lain jelek misalkan. Ya. Ini kan berarti dia nggak sadar diri. Ya. Dan jika engkau mencela seseorang yang tidak ada pada dirinya, yang celaan itu nggak ada pada diri orang tersebut, maka yang demikian itu di sisi Allah dan di hadapan manusia itu lebih berat lagi. Ya. Berarti apa? Berarti dia telah berdusta dan juga mencela dan juga ghibah. Ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk mencela kentut. Kenapa dilarang? Karena kita juga kentut. Ya, mentertawakan kentut. Ya, Nabi melarang mentertawakan orang yang kentut. Mengira kentut gitu, kita ketawain. Soalnya kita juga kentut. Ya, kita juga melakukan hal tersebut. Ya. Nah, dari hadis ini juga para ulama menjelaskan, ya, seseorang itu hendaknya tidak mencela sesuatu yang juga dia lakukan. Kadang-kadang kan suka tuh bercandaan ya, parah lo gini, lu juga pernah kan gitu ya. Padahal sama-sama dia ngatain sesuatu yang pernah dia juga lakukan gitu ya. Nah, ini dilarang yang seperti ini. Kalau bisa jangan. Wa in dhanna annahu salimun minal uyub. Jika seseorang itu menyangka bahwa dirinya terbebas dari aib. Ya, sama seperti tadi. Nah, ini nyambung yang tadi. Dia ini dirinya terbebas dari aib. Ya. Bukan berarti kemudian boleh membicarakan orang lain. Falyatashaghal bi syukri ala ni'amillahi alaihi.
maka hendaknya dia menyibukkan diri untuk bersyukur atas kenikmatan Allah yang dikaruniakan kepadanya. Karena bisa terbebas dari aib, ini bukan hasil kerja keras kita. Bukan karena kita ini soleh, bukan karena kita ini pintar. Tapi karena Allah yang melindungi diri kita. Ya, Allah yang menjaga kita. Maka apa? Kita mensyukuri hal tersebut. Ya, kita syukuri. Ya. Alhamdulillah. Misalkan Allah masih menjaga saya. Untuk apa? Untuk tidak melakukan keburukan ini, keburukan itu. Ya. Padahal saya sering tuh diajak sama teman-teman saya mampir ke Kalimalang misalkan gitu ya. Kalau pas gajian gitu. Cuma alhamdulillah gitu ya. Seperti itu. Wala yulawwisu nafsahu bi akbahil uyubi wa huwal ghibah. Dan janganlah ia mengotori dirinya dengan seburuk-buruknya aib, yaitu ghibah. Ya. Nah, ini tadi terbebas dari aib, nggak pernah melakukan aib, bukan berarti boleh ghibah. Tapi dia harus bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepada dirinya, menjaganya dari berbagai macam keburukan. Kemudian jangan mengotori dirinya dengan seburuk-buruknya aib, yaitu ghibah. Karena ghibah ini aib. Ghibah ini aib, dosa itu kan aib. Ya, cuma yang melakukannya nggak ngerasa. Dia lagi ngomongin aib orang, padahal dia juga melakukan apa? Aib. Bahkan dikatakan di sini seburuk-buruknya aib. Ya, seburuk-buruknya aib. Wa kama la yarda li nafsihi bi ghibati ghairihi lahu fayanbaghi alla yardaha li ghairihi min nafsihi. Sebagaimana ya, dia tidak rela. Sebagaimana ia tidak rela ya apabila ada orang yang menggibahi dirinya, fayanbaghi, maka semestinya dia juga tidak rela untuk menggibahi orang lain. Kan kita nggak suka nih, nggak rela kalau ada yang membicarakan kita tanpa sepengetahuan kita ya. Kita pasti nggak suka. Ada yang sampai, ada yang mengabarkan kepada kita, teman kita ngasih tahu, ente dibicarain tuh sama si fulan. Kita kan pasti nggak suka tuh. Nah, kalau kita nggak suka diri kita dibicarakan orang lain, maka kita juga jangan membicarakan ya orang lain. Jangan kita membicarakan aib-aib orang lain atau menggibahi orang lain. Ya. Falyanzur fis sababil ba'isi 'alal ghibah, maka hendaknya seseorang memperhatikan sebab yang mendorong untuk melakukan ghibah. Dia harus memperhatikan apa nih yang menyebabkan saya suka ghibah ini apa. Kalau misalkan teman-temannya ya, teman-teman nongkrongnya ya maka dia di sini harus apa? Harus mulai bisa untuk mengontrol dirinya, menjaga lisannya dan berusaha untuk menjauhi sedikit demi sedikit, bukan berarti memutuskan hubungan. Tapi kalau pas lagi ngomongin ghibah, ya udah, dia misalkan pergi dulu atau kemana dulu gitu kan, atau dia pulang ya, atau misalkan dia udah dikir diem sekarang. Kalau misalkan teman-temannya ya, kalau misalkan yang menjadikan sebab dia ghibah ini amarah yang tidak terkontrol, ya dia harus berusaha mulai untuk meredam amarahnya. Ya. Fayajtahid ala qat'ihi. Dan seseorang harus berusaha untuk ya memutuskan dari sebab-sebab yang mendorongnya untuk melakukan ghibah. Dia harus berusaha untuk memutuskannya. Ya, memutuskan sebab-sebab pendorong ghibah tersebut. Dia jauhi, harus berusaha dia jauhi. Fa inna ilajal illati yakunu bi qat'i sababiha. Karena obat penyakit itu ya dengan memutuskan sebabnya, menjauhi sebabnya. Ya, obat suatu penyakit itu menjauhi sebabnya. Kalau sudah terjerumus ke dalam penyakit itu, ya gimana? Ya harus berusaha untuk apa?
untuk mengetahui apa nih yang menjadikan saya ghibah. Ya. Dia harus berusaha untuk menjauhinya. Wa qad dzakarna ba'da asbabiha, dan sungguh kami telah menyebutkan sebagian sebab-sebabnya. Fayu'alijul ghadab bima sayati fi kitabil ghadab. Ya. Mengobati kemarahan, ya, akan datang penjelasannya dalam kitab Al-Ghadab, yaitu kitab tentang kemarahan. Nanti akan ada babnya khusus. Wa yu'aliju muwafaqatal jullas bi an ya'lam anna Allah Ta'ala yaghdabu 'ala man talaba ridhal makhluqin bi sakhatihi. Ya. Dan obat, ya, muwafaqatul jullas, obat karena yang enggak enakan sama teman. Enggak enakan sama teman. Karena akhirnya apa? Berbuat ghibah. Ini kan sebab yang mana? Sebab yang kedua tadi. Ya, enggak enakan sama teman. Ya, obatnya apa? Obatnya bi an ya'lam. Dia harus mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala murka 'ala man talaba ridhal makhluqin. Murka kepada orang yang mencari keridhaan makhluk dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Ya. Balian bagi an yaghdaba 'ala rufaqaihi. Ya, akan tetapi semestinya, ya, ia marah kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya. Ini yang harus dilakukan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, di antara tanda ta'dhimi, ya, di antara tanda mengagungkan larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah murka ketika apa? Ketika ada yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, marah. Tapi kalau kita diam aja, santai aja, padahal kita tahu ini perkara yang dilarang, apalagi sampai menyetujui, berarti, ya, dikhawatirkan sudah hilang kecemburuan kita terhadap agama, pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma kadang-kadang kan marah juga takut, ya, nggak enak, ntar malah putus hubungan pertemanan. Ya, seenggaknya apa? Harus ada nasihat. Udahlah, nggak usah lagi kita bicarain orang, gitu ya. Akhirnya pada diem. Akhirnya yang terjadi apa? Dianya bikin tongkrongan lagi, kita yang dibicarain, ya. Lagu sekarang dia orang soalim kan, kayak gitu. Ya, dia nggak usah diajak lagi dia, katanya. Malah begitu. Nggak usah diajak lagi. Bikin makar di belakang kita malah. Ya. Tapi harus berani seperti ini kita. Wa 'ala nahwi hadza mu'alajatul bawaqi. Dan seperti inilah, ya, pengobatan penyakit-penyakit yang lainnya, atau sebab-sebab yang mendorong ghibah yang lainnya. Ya. Wallahu taala a'lam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu maghrib. Ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kita bahas ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah pahala kebaikan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.